Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian via Zoom pada malam hari ini, di mana biidznillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam, ya, ringkasan hadis-hadis seputar puasa. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan masuk al-hadits sadis atau hadis yang ke-6. Kita baca, qala al-musannif Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-hadits sadis, hadis yang ke-6. Tentang apakah hadis yang ke-6? Ya, yaitu fi fadli tilawatil Qur'ani wa adabiha, ya. Tentang ya atau seputar keutamaan membaca Al-Qur'an dan beberapa adabnya, yaitu beberapa adab membaca Al-Qur'an. Ini yang akan disampaikan oleh beliau secara singkat ya pada satu lembar lebih dari buku ini. Kita baca hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat ya menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran ya, sebagaimana nanti insyaallah penyusun pun membawakan keutamaan yang lainnya. Dan para jamaah rahimanallah wa iyyakum, di hadis ini ya, kata beliau, al-haditsu dalilun ala fadli tilawatil Qur'ani. Hadis ini adalah dalil ya, hadis ini menunjukkan keutamaan tilawah Al-Qur'an wa 'azimi thawabihi 'indallahi ta'ala, dan agungnya pahala membaca Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan keutamaan ya dari melakukan hal tersebut. Wa annahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamati fi dukhulil jannah, dan bahwasanya ya Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya, orang-orang yang rajin menghafal Al-Qur'an, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an pada hari kiamat, fi dukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga ya, untuk masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya syafaat ini berupa yaitu tinggi derajat yang tinggi yang akan diberikan oleh mereka orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an ya, tilawatan wa amalan, baik dalam hal tilawah demikian pula dalam hal mengamalkannya ya. Oleh karenanya begitu beruntung seorang hamba yang kehidupannya dipenuhi dengan tilawah Al-Qur'an. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, penyusun kemudian membawakan riwayat yang lainnya ya, dan yang secara khusus yaitu beliau membawakan keutamaan dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya.
Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dan dari Nawas bin Sam'an qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah, ya. Al-Qur'an nanti, ya, akan didatangkan pada hari kiamat. Wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi, demikian pula para keluarga Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mengamalkannya, para sahabat Al-Qur'an, yaitu mereka orang-orang yang mengamalkannya, nanti akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkannya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran, ya. Kemudian Al-Qur'an itu didahului, ya, dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Posisinya didahului, ya, oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian kata Nawas radhiyallahu anhu, wa daraba lahumā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amthalin ma nasituhunna ba'du. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, memberikan perumpamaan atau memberikan 3 perumpamaan untuk 2 surat ini. Dan aku tidak melupakan 3 perumpamaan tersebut setelahnya, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam doroba thalathata amthal. Doroba ini bukan artinya memukul, ya. Doroba masalan itu artinya memberikan perumpamaan, memberikan permisalan, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 perumpamaan untuk dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ya, untuk surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bagaimana kata beliau? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ka'annahuma ghamamatan, ya, seakan-akan, ya, keduanya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu menyerupai, seakan-akan keduanya adalah ghamamatan. Ghamamatan yaitu kita artikan awan, ya, seperti awan, 2 awan. Au dhullatani, atau 2 naungan, ya. Saudawani, yaitu yang berwarna hitam. Bainahuma syarqun, ya, yang ada di antara keduanya ada syarqun. Syarqun di sini artinya adalah nur, dia, cahaya, ya, ada cahayanya. Kemudian au ka'annahuma hizqani min tayrin sawafa, ya. Atau seakan-akan keduanya yaitu seperti 2 kelompok, ya, 2 jamaah atau 2 kelompok burung sawaf yang berbaris, ya. Tuhajani an sahibihima, yang mana keduanya ini nanti, ya, pada hari kiamat akan membela mereka orang-orang yang mengamalkannya, ya, akan membela orang-orang yang mengamalkannya. Nah, ini 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seputar surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Seakan-akan keduanya adalah awan, ya, atau seakan-akan keduanya adalah naungan, atau seakan-akan keduanya adalah kelompok burung yang berbaris, ya, yang kemudian ternyata keduanya ini akan membela orang yang mengamalkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ini keutamaan dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ketika orang baca kemudian amalkan, maka ini adalah keutamaannya. Yang kemudian kata beliau, ya, sebagai nasihat bagi kita semuanya, fayambaghi lis-shaimi, oleh karena itu, ya, fayambaghi, maka sepatutnya lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, ya, ini dikhususkan untuk orang yang berpuasa, ya. Meskipun orang yang tidak berpuasa pun tidak mengapa, ya. Karena memang secara asal sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa buku ini hendaknya dibaca oleh imam, ya, setelah mereka mengerjakan salat 5 waktu di sela-sela antara sekali 2 kali mungkin, ya, dalam sehari, yang kemudian menjadi nasihat bagi para jamaah dan khususnya dibaca di bulan Ramadan, ya. Dan ketika di bulan Ramadan tentu saja orang-orang sedang berpuasa. Baik, kita ulangi. Fayambaghi lis-shaimi, maka sepatutnya bagi orang yang berpuasa, an yukthira min tilawatil Qur'ani, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an,
fi hadhil ayyamil mubarakati, ya, pada hari-hari yang penuh berkah ini, walayalil syarifati, dan malam-malam yang mulia, ya. Hendaknya kita semuanya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Fa inna likathratil qira'ati fi Ramadan maziyatan khassatan. Karena, ya, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan yang spesial, ya. Laisat li ghairihi minasyuhur, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Ya, ini khusus di bulan Ramadan. Liyaghtanima syarafaz zamani fi hadha syahril ladzi unzila fil Qur'an. Agar dia, ya, bisa mengambil memanfaatkan syarafaz zaman, ya, keutamaan waktu. Fi hadha syahri, di bulan ini, alladzi unzila fil Qur'an, yang Allah telah turunkan padanya Al-Qur'anul Karim, ya, yang telah Allah turunkan padanya Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian, ya, wa qiraatul Qur'an fi layali Ramadan laha maziyatun, ya, dan membaca Al-Qur'an pada malam-malam bulan Ramadan itu pun memiliki keutamaan juga, ya. Fa innal laila tanqati'u fihi syawaghilu, karena di malam hari, ya, asyawaghil, hal-hal yang menyibukkan, ya, hal-hal yang menyibukkan itu tanqati', terputus, ya, selesai kita dari, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya. Sehingga apa? Wa tajtami'u al-himamu, dan semangat itu akan tersatu, ya, menjadi tersatu padu, ya. Wa yatawata'ul qalbu wal lisanu ala tadabburi, ya, sehingga hati dan lisan itu bisa, ya, ada kesepakatan akan bersatu nanti untuk mentadabburi, ya. Karena apa? Karena tidak ada kesibukan di malam hari, ya. Demikian pula akan lebih semangat insyaallah. Wallahul musta'an, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah semata kita memohon pertolongan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Innama warada an-nahyu an qira'atil Qur'ani fi aqalla min 3 'ala al-mudawamati 'ala dzalik." Ya. Sesungguhnya ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, ya. Maksudnya ini khatam kurang dari 3 hari. Ini yang dilarang adalah 'alal mudawamati 'ala dzalik, ya. Ketika dilakukan secara kontinu, ya, terus menerus. Kalau dilakukan secara terus menerus, ya, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Seorang tidak akan bisa memahaminya, ya. Nah, ini menunjukkan al-himmah al-aliyah, yaitu semangat yang tinggi, di mana mereka, orang-orang dahulu, ya, sampai sebagian orang sekarang pun mereka seperti itu. Apa itu? Ya, mereka semangat untuk membaca Al-Quran, ya. Dalam sebulan bisa jadi hingga beberapa kali dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ini saya tidak bicara di bulan Ramadan, ya, tapi di luar Ramadan. Adapun di bulan Ramadan maka lebih istimewa lagi, ya. Nah, ini kaidah secara umum. Jadi larangan membaca Al-Quran itu, ya, kurang dari 3 hari itu secara umum, ya, ketika dilakukan secara kontinu terus menerus. Amal awqatul mufaddalatu, ya, adapun waktu-waktu yang utama, ya, ka syahri Ramadhana, ya, seperti bulan Ramadan, wa khususan al-layali allati tutlabu fiha lailatul qadri, khususnya, ya, khususnya apabila berkaitan dengan malam-malam yang diharapkan ada Lailatul Qadar, yang dicari padanya Lailatul Qadar, ya, au fil amakinil mufaddalati, atau di tempat-tempat yang utama, ka Makkah, seperti Makkah, ya, liman dakhalaha min ghairi ahliha, ya, bagi orang yang masuk ke sana selain dari penduduk Makkah, fayustahabbul iktsaru fiha min tilawatil Quran, maka dianjurkan padanya untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Kapan saja tadi? Di waktu-waktu yang mulia atau di tempat-tempat yang utama, ya. Di antara waktu yang mulia adalah di bulan Ramadan, ya, karena itu adalah bulan diturunkan Al-Quran, ya. Bahkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, beliau setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau setoran, ya, Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan itu setiap malam, ya.
Kemudian khususnya ketika pada malam-malam yang diharapkan ada atau yang kita cari padanya malam Lailatul Qadar, ya, dan istimewanya di 10 hari terakhir, istimewanya di malam-malam ganjilnya. Atau demikian pula di tempat-tempat yang istimewa seperti Mekah, ya, seperti Mekah. Dan ini ya, bagi orang yang bukan dari ahlu Mekah, maka ya, orang ketika datang ke sana atau ketika tiba di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, maka dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quranul Karim, ya, ightinaman li fadilati zaman wal makan, ya, untuk mengambil manfaat dari keutamaan zaman, waktu dan makan dan tempat, ya. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immati, dan ini adalah ya pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq, ya, dan selain dari mereka dari para imam. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim, dan secara amalan ya banyak atau ada beberapa amalan dari selain mereka, kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana yang telah disampaikan. Nah, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, beliau adalah salah satu ulama di Arab Saudi, yang termasuk anggota dari ulama senior di sini dan pengisi di Masjid Al-Haram dan Al-Masjid An-Nabawi, yang mengisi kajian di dua kota suci tersebut, ya. Beliau pernah menjelaskan di dalam muhadharah atau kajian beliau, ya, bahwa orang-orang dahulu, ya, itu di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, setiap 10 hari sekali, ya, 10 hari sekali. Di antara mereka ada yang menghafalkan setiap 7 hari sekali. Di antara mereka ada yang bukan menghafalkan tapi mengkhatamkan, ya, yang mengkhatamkan, ya, ada yang setiap 3 hari sekali, ya. Dan sebagaimana kita tahu, ya, riwayat ini beliau katakan apa? Dan disebutkan dalam biografi Imam Syafi'i bahwa beliau rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali, ya, 60 kali, Sunday 30 hari Ramadan, berarti setiap harinya dikhatamkan 2 kali, ya, siang sekali, malam sekali, ya. Dan hal tersebut, kata beliau, ini adalah sesuatu yang sangat memungkinkan bagi orang-orang yang gemar, yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat imannya. Ini hal yang mudah insyaallah, ya. Dan beliau mengatakan, bahkan ada riwayat sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim hanya dalam 1 rakaat saja. Mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim dalam 1 rakaat saja, ya. Dan ini beliau bisa melakukan hal tersebut, ya, karena memang kuat diri beliau, ya, keimanan beliau, ya, begitu semangat, antusias untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada sebuah ucapan masyhur dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna, ya, lama syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita bersih, niscaya tidak akan pernah puas dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, akan terus begitu dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu. Ya, kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menceritakan beberapa kisah yang ada di masa sekarang ini, ya, belum sampai 100 tahun yang lalu lah, ya, termasuk dari beberapa ulama, ya, beberapa ulama ini yang sampai pada kita, ya, beberapa ulama yang belum sampai 100 tahun yang lalu, belum sampai 60 atau 70 tahun yang lalu, ya. Dan ini kisah yang sampai kepada kita, ya. Bisa jadi banyak yang tidak sampai pada kita yang dilakukan oleh orang-orang yang begitu semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Siapa itu? Yaitu ada seorang ulama, ya, Syekh Abdul Aziz bin Ahmad, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Ahmad Al-Qadiri, ya. Beliau ini wafat umurnya 108 tahun, ya. Pernah menceritakan bahwa Syekh beliau ini menceritakan kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin tadi, bahwa Syekh beliau, yaitu Syekh Hamad bin Faris rahimahullah, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 30 kali, ya. Jadi Syekhnya dari Syekh Abdul Aziz Al-Ahmad Al-Qadiri, ya. Sebagaimana Syekh beliau juga, yaitu Syekh Umar bin Salim rahimahullah, mengkhatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, ya, sebanyak 60 kali, ya.
Nah, ini menunjukkan orang-orang sekarang pun bisa, ya, kalau memang memiliki semangat yang kuat dalam tilawah Al-Quran, ya, punya iman yang kuat, ya, semangat yang kuat, yang kemudian apalagi di zaman yang tepat seperti bulan Ramadan yang memiliki keutamaan, ya, Allah berikan kemudahan pada mereka, orang-orang seperti itu, ya. Dan sekali lagi, ini yang sampai riwayatnya pada kita, ini yang sampai ceritanya kepada kita, ya, apa-apa yang tidak dari mereka para ulama atau para penuntut ilmu, ya, yang tidak sampai kepada kita, ya, yang belum sampai kepada kita, insya Allah masih sangat banyak, ya, insya Allah masih sangat banyak. Kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di kitab, ya. Kemudian nasihat beliau juga, ya, wa 'alal qari'i, hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, di sini beliau akan menyampaikan beberapa adab Al-Qur'an. Wa 'alal qari'i, dan hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an itu an yata'addaba, dia beradab, ya, bi adabit tilawah, dengan adab-adab tilawah. Allati yambaghi at-tahalli biha, yang hendaknya dia menghiasi dirinya dengan beberapa adab tersebut. Para jamaah, adab-adab membaca Al-Qur'an itu banyak, ya. Adab-adab membaca Al-Qur'an itu banyak, dan yang beliau sampaikan di sini hanya sebagian saja, ya. Yang ini sepertinya ya beliau sangat beliau perhatikan, sangat penting mungkin, ya. Sangat penting. Taib. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala, ya. Dan ini yang paling penting, ya, bahwa dalam membaca Al-Quran mengikhlaskan niat hanya lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas. Nah, kalau orang ikhlas, ya, insya Allah dia dipermudah dan bisa khatam hingga beberapa kali, ya. Sungguh merugi seandainya orang membaca Al-Quran namun niatnya untuk setoran ke siapa? Ke Facebook, ya, ke YouTube atau yang lainnya. Ini tentu tidak benar, ya. Ini tentu tidak benar, dan bukan untuk mengajarkan, ya, bukan untuk mengajarkan. Ini tentu tidak benar. Taib. Jadi yang pertama adalah ikhlas, karena, ya, innamal a'malu binniyah, setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innam likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan bagian dari apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, wal qira'atu ala taharatin, demikian pula membaca Al-Quran dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan berwudu. Ini termasuk dari adab, ya. Ini termasuk dari adab, ya. Namun wallahu alam, sebagian ulama mengatakan hal tersebut tidak wajib, ya, karena Rasulullah SAW ketika bangun tidur, ya, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Ya, beliau membaca beberapa ayat terakhir dari surat Ali Imran, dan sebagaimana kita ketahui orang yang bangun tidur tentu dalam keadaan tidak suci, ya. Namun, ya, yang terbaik adabnya adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga wasiwak, yaitu bersiwak atau gosok gigi, ya, membersihkan gigi. Kemudian para jamaah sekalian, ya, li'anna dzalika min ta'zimi kalamillah, ya, karena hal tersebut termasuk dari mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk bentuk dari mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersiwak. Wa alaihi an yatalaffadha bil Qur'an, ya. Wa alaihi an yatalaffadha bil Qur'an, ya. Wa alaihi an yatalaffadha bil Qur'an, hendaknya dia melafadzkan Al-Qur'an tersebut, ya. Hendaknya dia melafadzkan Al-Quran tersebut. Jadi jangan mulutnya diam, ya. Kalau orang mulutnya diam, dia tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang membaca Al-Quran, dan itu bukan membaca berarti, ya. Orang yang namanya membaca itu mulutnya bergerak, ya. Oleh karenanya kemudian penyusun mengatakan, wa man iktafa bin nadharil mujarradi lam yakun qari'an, dan barang siapa yang mencukupkan dengan sekedar melihat saja, ya, bin nadharil mujarrad artinya sekedar melihat saja, lam yakun qari'an, maka dia tidak disebut orang yang membaca. Nah, jadi jangan dibatin, jangan diam saja mulutnya, ya, tapi matanya berjalan, ya. Matanya berjalan. Nah, ini berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran, ya. Orang yang seperti ini sekedar matanya saja yang jalan, kemudian mulutnya diam, yang membaca hatinya tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang membaca
Al-Qur'an yang bersuara, yang dilafadzkan dengan lisannya. Dan beliau mengatakan wala yahsululahu thawabut tilawah, dan dia tidak mendapatkan ya pahala tilawah, tidak mendapatkan pahala tilawatul Quran. Wa alaihi an yatadabbara ma yaqra'u, dan hendaknya dia juga ya mentadabburi, merenungi, mentafakkuri apa yang dia baca dari Al-Qur'an ya. Li'anna hadza minal maqasidil matlubati, kala ini ya termasuk dari tujuan yang diharapkan. Ya, tujuan orang membaca Al-Quran tidak sekedar membaca ya. Oleh karenanya yang sangat disayangkan sekali ya, di satu sisi kemajuan yang Masya Allah luar biasa, para syabab ya, mereka semangat membaca Al-Quran, mereka semangat menghafalkan Al-Quran ya, semangat satu sama lain untuk memperbagus suara dengan Al-Quran. Yang kemudian yang sangat disayangkan ketika berhenti sampai di situ saja, belajar maqamat ya, ada Hijazi, ada Nahawan, ada apa lagi ya. Nah, kemudian dia belajar semua itu, namun sangat disayangkan hanya berhenti sampai di situ saja ya. Tidak mentadabburinya ya. Dan untuk mentadabburinya butuh ilmunya ya, tidak lewat terjemah tapi belajar tafsirnya, ya. Baik, kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, kata beliau ya, wa min adabi tilawah, dan di antara adab membaca Al-Qur'an an yasjudal qari'u idza marra bi ayati sajdatin ya. Di antara adab tilawah adalah hendaknya qari, orang yang membaca Al-Qur'an itu sujud ketika dia melewati ayat sajdah ya. Ayat sajdah itu ayat untuk sujud tilawah. Ya, kalau di juz 30 ada di surat Al-Insyiqaq ya, di akhir-akhir dari surat Al-Insyiqaq, dan ada di surat Al-Alaq ya, di akhir dari surat Al-Alaq. Wasjudu waqtarib fa'budu lillahi wasjudu, di akhir surat An-Najm contohnya. Ya, maka disunnahkan ya, disunnahkan untuk sujud tilawah ya. Ketika seorang melakukannya ya, maka setan murka ya, dia sedih setan ya, karena dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud ya, iblis diperintahkan untuk sujud, tidak mau sujud, maka baginya neraka. Adapun seorang muslim diperintahkan untuk sujud, kemudian dia bersujud, maka baginya surga ya, ya. Taib. Kemudian wa huwa ala wudu'in ya, sementara dia dalam keadaan wudu, fi ayyi waqtin kana, di waktu apa saja itu ya. Jadi kapan saja tetap dianjurkan untuk sujud tilawah, baik di waktu larangan atau tidak ya, di luar salat atau dalam salat, itu semuanya dianjurkan untuk sujud tilawah, yaitu membaca sujud tilawah. Kemudian wa alla yajhara, di antara adabnya juga, dan ini adalah adab yang terakhir yang beliau sampaikan di hadis yang ke-6 ini, wa alla yajhara, hendaknya dia tidak mengeraskan suara, membaca secara jahar. Ini kalau seandainya kanan kirinya ada orang ya. Adapun ketika di rumah ya, dan tidak mengganggu tetangga ya, atau mungkin tetangga jauh, silakan dikeraskan ya. Bihaitsu yata'adza bijarihi man haulahu ya, di mana ada orang yang yata'adza, terganggu ya dengan suaranya yang keras dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika di sekelilingnya ada orang ya yang sedang mungkin sama-sama membaca Al-Quran, mungkin ada orang sedang istirahat atau sedang tidur ya, atau sedang santai ya, dan terganggu, maka tidak sepatutnya ya, orang yang membaca Al-Quran itu mengeraskan bacaannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, bolehkah saya mengeraskan suara tip saya ya, yang dimana di tip itu saya setel merotal Al-Quran. Kata beliau, kalau seandainya sampai mengganggu tetangga, maka tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan, meskipun itu suara yang bagus, Al-Quranul Karim kalamullah ya. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain, maka tidak diperbolehkan ya. Jadi jangan kira ketika kita punya ada sound system baru, tip baru ya, atau apa yang baru, kemudian merotal baru syekh siapa, atau mungkin nyetel radio dikuat-kuatkan supaya kanan kiri kita mendengarnya, jangan dikira hal tersebut adalah kebaikan. Kalau mereka tidak suka, itu namanya mengganggu, dan orang bisa jadi sibuk dengan sesuatu. Hatta suara Al-Quran itu bisa jadi mengganggu kesibukannya, dan ini tidak sepatutnya ya, ini tidak sepatutnya ya.
Bahkan satu sama lain ketika sibuk dengan sama-sama tilawah itu pun tidak diperbolehkan, ya. Sibuk dengan hal yang syar'i, ya, tetap tidak diperbolehkan satu sama lain mengganggu, ya. Atau demikian pula kita di masjid ada orang baru masuk dan hendak sholat sunnah, ya, kita keraskan bacaan, ya. Apalagi kalau sampai niatnya supaya didengar, kemudian dipuji, ya, supaya diketahui oleh orang lain suaranya yang bagus. Nah, ini riya tidak diperbolehkan. Ini tanpa niat-niat seperti itu, ya, sekedar mengeraskan, itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana ketika dibarengi dengan niat-niat yang lainnya? Taib. 5 warada an Abi Sa'id Al-Khudri, karena ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, i'takafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ya. Nabi pernah beriktikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Kemudian beliau pernah mendengar mereka membaca Al-Quran dengan jahar, ya. Fakashafa sitra, lalu beliau membuka tabir penutup tempat iktikaf beliau, ya, tempat iktikaf beliau. Faqala, kemudian beliau bersabda, ala, ketahuilah, inna kullakum munajin rabbahu, sesungguhnya setiap dari kalian itu munajin, bermunajat, rabbahu, kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da, maka itu janganlah sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain, ya. Ternyata hal tersebut tidak diperbolehkan padahal sama-sama syar'i, itu membaca Al-Quran. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah, dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan, mengangkat, ya, suaranya, qiraahnya terhadap sebagian yang lain. Ini sesuatu yang syar'i, ya, tidak diperbolehkan, ya. Lalu bagaimana ketika suara-suara yang diharamkan, ya, suara-suara yang tidak diperbolehkan, yang bisa mengganggu kanan dan kirinya, ya, suara-suara musik atau sebagainya, ini lebih tidak diperbolehkan. Au qala fi shalah, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan atau ketika dalam salat, ya. Baik ketika dalam salat atau ketika membaca, maka tidak diperbolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahuinya. Dan itu beberapa adab yang disampaikan oleh beliau penyusun, ya, yang ada di sini, ya, dan 2 hadis yang menunjukkan keutamaan dari tilawah Al-Quran. Dan sebagaimana biasa di akhir dari tulisan beliau mendoakan, ya, beliau berdoa, dan ini termasuk doa untuk kita, hendaknya kita mengaminkan, Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina, ya Allah, ya, jadikanlah Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Azim yang agung, rabi'a qulubina, sebagai kesenangan bagi hati kita, ya. Wa nura sudurina, cahaya bagi dada-dada kita, ya. Wa jalaa ahzanina, dan dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan kami. Wa dhahaba humumina, juga dapat melenyapkan kesulitan-kesulitan, gundah gulana kami. Wa dalilana ilaika, ya, dan menjadi dalil, petunjuk kami, ilaika, kepadamu, wa ila jannatin na'im, dan petunjuk yang dapat menuju kepada surgamu yang penuh dengan kenikmatannya. Allahumma dzakirna minhuma nusina, ya Allah, ingatkanlah kami, ya, Al-Quran, ya, ingatkanlah kami dari Al-Quran yang kami dilupakan darinya, ya. Dan ini adab yang sebelum saya lanjutkan doa beliau, ini adab penting, ya. Ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mengatakan saya lupa, tapi yang benar adalah saya dilupakan, ya. Kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita lupa, ya, tapi dilupakan oleh Allah, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya, wa dzakirna minhuma nusina, dan ingatkan kami dari Al-Qur'an apa yang kami telah dilupakan. Siapa yang menjadikan lupa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena kemaksiatan yang kita kerjakan atau karena tidak dijaga sehingga Allah berikan lupa, ya, tilawah atau hafalan Al-Quran. Wa alimna minhuma jahilna, dan ajarkan pada kami ilmu, ya, dari Al-Quran apa-apa yang kami belum tahu. Warzuqna tilawatahu, dan berilah rezeki kepada kami untuk senantiasa tilawah Al-Quran ala ma tuhibbu wa tarda, ya, sesuai dengan tuntunan cara yang engkau cintai dan engkau ridhai, ya. Dan terakhir beliau mendoakan, Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali walidina, dan masing-masing dari kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan demikian selesailah, ya, penjelasan singkat dari
keutamaan membaca Al-Quran dan beberapa adabnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.